Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Khudh Aqidatak. Dan kita sampai pada pertanyaan yang ke-27, melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang hukum sihir. Kemudian penulis menyampaikan tentang hukum membenarkan para dukun. Pertanyaan yang ke-27, hal nusaddiqul arrafa wal kahina fi ilmil ghaib? Bolehkah kita membenarkan para peramal atau para dukun fi ilmil ghaib, dalam masalah sesuatu yang gaib? Jawabannya, la nusaddiquhuma, kita tidak boleh membenarkan perkataan mereka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Ada di surat An-Naml ayat 65. Katakanlah, tidak ada seorang pun yang ada di langit maupun di bumi yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. An-Naml ayat 65. Anda bisa catat ayat ini karena ini cukup penting, mengingat ada banyak penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah meyakini adanya al-kasyaf yang dimiliki oleh sebagian orang yang dianggap sebagai wali, sehingga dia dianggap weruh sadurunge winarah, ngerti sebelum diberitahu, tahu sebelum dia melihat bukti, atau indranya bisa menjangkau dalam jarak yang sangat jauh, dan aneka keyakinan yang semisal. Padahal tidak ada sesuatu yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat An-Naml ayat 65. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu dia membenarkan apa yang mereka ucapkan, maka sejatinya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya adalah Al-Qur'an. Sehingga siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu dia membenarkan ucapan mereka, maka sejatinya dia telah mendustakan Al-Qur'an. Hadis sahih riwayahu Ahmad, riwayat Ahmad. Tayyib. Pembahasan kita di kesempatan kali ini, sebagaimana yang tertera dalam pengumuman, kita akan membahas tentang keadaan, rincian hukum bagi orang yang mendatangi dukun. Kita tahu bahasanya mendatangi dukun itu ada banyak latar belakang. Karena itulah hukum yang berlaku di sana berbeda-beda antara satu latar belakang dengan latar belakang yang lain. Kapan dihukumi sebagai tindakan kekufuran, dan kapan dihukumi sebagai tindakan dosa besar, dan kapan dihukumi sebagai tindakan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan. Ternyata masing-masing ada porsinya tersendiri. Tayyib. Dalam buku Al-Ilmam bi Syarhi Nawaqidil Islam, penulis membawakan penjelasan tentang ahwalul ityan ala aqsamin mukhtalifah, atau ahwalu ityanil kuhan ala aqsamin mukhtalifah. Kondisi orang-orang yang mendatangi dukun itu ada banyak keadaan. Yang pertama, al-ityanu ma'at tasdiq, mendatangi dukun ma'at tasdiqi lahum fi amrin ghaibiyyin mutlaq, disertai dengan membenarkan perkara yang gaib mutlak.
au fi amrin ghaibiyyin ghairi mutlaqin lakin biduni i'tiqadin anna syayatina tukhbiruhum, atau dalam perkara gaib yang mutlak namun tanpa diiringi keyakinan ada yang membisikkan kepadanya. Fahadha kufrun akbar mukhrijun minal millah. Maka orang yang punya keyakinan seperti ini, dia melakukan kekufuran besar yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Kenapa? Alasannya adalah li'anna ilmal ghaibi khasun billah. Karena yang mengetahui hal yang gaib itu hanya Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu hal yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Ta'ala. Qala al-Munawi, kata al-Munawi, inna musaddiqal kahini ini i'taqada annahu ya'lamul ghaiba kafara wa in i'taqada annal jinna tulki ilaihi ma sami'athul minal malaikati wa annahu bi ilhamin fasaddaqahu min hadhil jiha la yakfur. Kata Al-Munawi dalam Faidul Qadir Syarah Jami' As-Saghir, beliau menjelaskan orang yang membenarkan dukun ada dua keadaan. Jika dia meyakini bahasanya dukun itu mengetahui hal yang gaib, maka dia kafir. Dan jika dia meyakini bahasanya jin menyampaikan kepadanya dari hasil mencuri dengar berita para malaikat, atau karena keyakinan dukun ini mendapatkan ilham, fasaddaqahu, lalu dibenarkan, min hadhil jihah, karena alasan ini, la yakfur, maka dia tidak kafir. Tayyib. Berarti mungkin perlu kita jelaskan terlebih dahulu macam-macam hal yang gaib. Pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, hal yang gaib itu ada dua, yang sebenarnya nanti kita mau sampaikan di pertanyaan yang nomor 28, tapi penjelasan Dr. Abdul Aziz sampai mengarah pada masalah pembagian hal yang gaib. Gaib itu ada dua. Pertama, gaib mutlak. Yang kedua, gaib nisbi, gaib relatif. Gaib mutlak maknanya adalah perkara yang gaib yang tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah, sehingga semua makhluk nggak ada yang tahu, baik para nabi maupun para malaikat, nggak ada yang tahu. Contohnya apa? Contohnya kapan kiamat. Sehingga saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril alaihissalam, lalu Jibril bertanya kepada beliau, akhbirni anis sa'ah, tolong sampaikan kepadaku kapan kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Artinya kita sama-sama enggak tahu. Manusia terbaik, malaikat terbaik, dua-duanya enggak tahu kapan kiamat. Menunjukkan bahasanya bagian ini adalah rahasia terbesar Allah. Enggak ada satupun makhluk yang tahu. Kayak gitu kok berani ada sebagian orang yang mengaku ustadz, lalu dia ngitung umur umat Islam, nanti sekian ribu tahun setelah itu terjadi kiamat. Nah, suci Allah dari ucapan orang seperti ini. Dan sekarang nampaknya sudah mulai tidak nampak lagi, mengingat ramalannya ketika bulan Ramadan akan ada dentuman besar gagal yang membuat kecewa banyak pengikutnya. Tayyib, kita kembali ke sini. Yang kedua adalah gaib nisbi, gaib relatif. Apa itu gaib relatif? Gaib bagi sebagian makhluk, tapi tidak gaib bagi sebagian yang lain. Contohnya, contoh yang sederhana. Saat ini saya berada di studio, Anda berada di rumah. Saya nggak tahu Anda ngapain. Apakah Anda dengerin kajian ini sambil tiduran, sambil makan, sambil
beraktivitas A, beraktivitas B, saya nggak tahu. Dan Anda juga nggak tahu di depan saya ada apa saja. Yang jelas ada kamera ya. Di sebelah sudut kanan, sudut kiri, di situ ada apa, Anda nggak tahu. Maka apa yang saat ini terjadi pada Anda di rumah, gaib bagi saya, tapi tidak gaib bagi Anda. Dan siapa saja yang ada di depan saya, di sini ada berapa jumlah kursi, ada berapa jumlah meja, Anda nggak tahu, saya tahu. Gaib bagi Anda, tidak gaib bagi saya. Itu yang dimaksud dengan gaib relatif. Nah, gaib relatif banyak sekali bagi mereka yang sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang gaib seperti para nabi. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengetahui itu, tidak gaib bagi beliau, tapi gaib bagi yang lain. Beliau pernah melihat neraka. Beliau pernah melihat surga, bahkan memasukinya. Sehingga surga dan neraka tidak gaib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi gaib bagi kita. Dan beliau hanya ceritakan, tapi beliau tidak bawa gambarnya. Beliau tidak tunjukkan videonya. Sehingga manusia, bagi mereka yang mukmin, dia akan berusaha untuk mengimaninya secara maksimal. Dia yakin ini benar. Makanya seorang mukmin adalah orang yang punya sikap taslim, pasrah. Sehingga apapun yang Allah sampaikan, apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia percaya. Sekarang ada apa sih di langit? Malaikat penghuni langit mereka tahu. Kita tidak tahu. Itulah gaib nisbi. Sehingga gaib nisbi menjadi tidak gaib jika diberitahu ke kita. Anda menyampaikan di rumah Anda ada ini, ada ini, ada ini kepada saya. Sebelumnya saya nggak ngerti. Begitu Anda sampaikan, maka saya jadi ngerti. Sudah di posisi ini berarti Anda menyampaikan gaib nisbi bagi saya, jadi tidak gaib lagi. Nah, di sini ditegaskan mendatangi dukun disertai dengan pembenaran bahwasanya dia tahu hal yang gaib mutlak. Dukun ini tahu loh ya, kapan Dajjal muncul. Dukun ini tahu, ngerti kapan orang itu akan mati, itu ngerti. Masya Allah, subhanallah, dari keyakinan seperti ini. Padahal itu gaib, yang sifatnya gaib mutlak, hanya Allah yang tahu. Maka siapa yang meyakini dukun ini ngerti hal-hal gaib yang sifatnya mutlak, orang itu jadi kafir. Nah, sekarang ada kasus barang hilang atau nyari titik rizki, di mana agar orang itu ketika bekerja bisa mendapatkan sumber yang banyak. Itu kan gaib. Sekarang masalah titik rizki atau kejadian yang ada di alam raya ini. Allah Ta'ala menakdirkan kejadian yang di alam raya ini setiap hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulla yaumin huwa fi sya'n, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Setiap hari Allah Ta'ala memiliki urusan, yaitu menakdirkan segala yang ada di alam raya ini setiap hari. Dan sebagian dari takdir Allah itu Allah firmankan kepada para malaikat. Lalu malaikat yang berada di atas langit 7 mendengar, kemudian disampaikan ke malaikat di bawahnya, disampaikan terus ke malaikat bawahnya, dan begitu seterusnya sampai malaikat yang berada di langit dunia, di langit bumi. Para setan tahu bahasanya itu adalah berita dari Allah Ta'ala, dan itu pasti akan terjadi. Maka mereka pun berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dia menggambarkan dengan tangannya, ya, punji-punjian, ya. Jadi satu setan dia dijadikan sebagai alas, setan kedua di atasnya, setan ketiga di atasnya lagi, dan begitu seterusnya punji-punjian sampai atas. Ketika mereka ketahuan, dilempar dengan bintang. Makanya salah satu di antara fungsi bintang adalah waja'alnaha
rujuman lisyayatin. Bintang itu aku jadikan sebagai alat pelempar untuk setan. Ada yang kena terbakar. Ada yang berhasil menyampaikan berita itu kepada setan bawah-bawahnya, sampai setan yang paling bawah, dan ada yang kena terbakar. Tapi berita itu sudah berhasil dibawa. Lalu disampaikan kepada sang dukun. Tayyib. Sehingga setan inilah yang membisikkan kepada dukun kejadian takdir yang Allah tetapkan tapi belum ada di alam raya ini. Nah, terus dari situ dia ngomong. Satu kebenaran dibungkus dengan 99 kedustaan. Sehingga dari yang 100 itu yang benar satu, yang 99 dusta. Tapi orang awam, masyarakat yang percaya sama dukun, dia itu selalu mengingat satu yang benar, melupakan 99 yang dusta tadi. Iya kok cocok ya, kok bener. Oh, itu ramalan Simbah ini kok bener. Bener jatuh 99 dusta. Tapi yang diingat oleh orang cuma yang satu ini. Yang 99 dusta itu dilupakan. Dan itulah penilaian masyarakat terhadap dukun. Sangat jauh berbeda dengan penilaian masyarakat terhadap ustadz atau ulama. Seorang ustadz, seorang ulama, mereka bukan maksum. Mungkin nggak ngomong salah, sangat mungkin. Saya bisa nggak ngomong salah, sangat bisa. Punya peluang besar ngomong salah. Tapi ketika ustadz ngasih penjelasan, sampai sekian buku dia kasih penjelasan, dia sampaikan pengajian, sekian puluh kali dia menyampaikan pengajian, bahkan ratusan. Dan dia sampaikan berdasarkan dalil. Begitu ustadz ini salah satu, ya, salah satu saja dari pendapatnya, pernyataannya, itu Masya Allah, yang 99 kebenaran dilupakan, satu yang salah diingat-ingat. Tilka idzan qismatun dhiza. Ini adalah cara yang enggak adil. Giliran dukun, kalau salah 99, satu yang benar yang diingat, satu ini yang benar. Begitu ustadz, dia menyampaikan banyak sekali dalil, walhamdulillah benar, salah satu saja, Masya Allah, diangkat, ya, diingat-ingat. Kebenaran yang sekian banyak dilupakan. Dan itulah ketidakadilan di masyarakat. Nah, makanya kata Imam Ahmad, seorang ulama yang betul-betul ulama, menyampaikan pencerahan di tengah umat, di tengah masyarakat. Mereka ini memberikan pengaruh baik kepada masyarakat, tapi sebaliknya masyarakat memberikan pengaruh buruk kepadanya. Jasa mereka besar kepada masyarakat, tapi balasan masyarakat kepada mereka tidak berimbang, bahkan kebalikannya. Tayyib. Nah, contoh yang lain adalah barang hilang, ya. Barang hilang itu berarti dia ada di sebuah tempat yang tersembunyi. Pemiliknya nggak ngerti. Orang-orang yang mencarinya nggak tahu. Yang tahu siapa? Malingnya, ya, atau siapapun di antara makhluk halus, jin dan semacamnya, yang melihat kejadian ini, ya, dan mungkin dia ingin ikuti. Oh, disimpan di sini. Lalu ada orang datang, tanya kepada seorang dukun. Tayyib. Kata Al-Munawi, kalau dia benarkan dukun ini dengan keyakinan bahwasanya dukun ini tahu hal yang gaib, kafir. Tapi kalau dia benarkan dukun ini dengan keyakinan bahwasanya ada jin yang memberitahu kepada dukun ini di mana barang hilang itu berada, ya, fasaddaqahu min hadhil jiha, lalu dia benarkan dengan alasan kayak gini, la yakfur, maka dia enggak kafir. Makanya tidak semua tanya kepada dukun berstatus kafir.
berstatus kafir itu jika meyakini bahwasanya dukun itu tahu hal yang gaib mutlak maupun gaib nisbi, gaib relatif tapi dia tidak punya informan, tidak punya hubungan dengan yang menjadi gaib baginya. Tayyib. Kemudian yang kedua, mendatangi dukun ma'at tasdiq, disertai dengan pembenaran. Ma'at tasdiq ilahum, disertai dengan pembenaran kepada mereka fi amrin ghaibiyyin nisbi, pada perkara gaib relatif. Ma'tiqadin anna syayatina tukhbiruhum, diiringi dengan keyakinan bahasanya dia itu dibisiki oleh setan, dibisiki oleh jin. Simbah niku enggak ada rewang, makanya ngerti ya. Akhirnya orang percaya, oh dia itu ngerti, kenapa? Punya rewang yang membisikkan. Maka perbuatan seperti ini haram, dosa besar, dan dia mendapatkan dua hukuman. Hukuman yang pertama adalah sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan para ulama mengatakan jika sholat nggak diterima, maka ibadah yang lain juga nggak diterima. Karena sholat itu ibadah yang paling afdol. Ini yang pertama. Berdasarkan hadis man ata arrafan au kahinan yang tadi ya kita baca, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia benarkan apa yang dia ucapkan, lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datangi dukun atau peramal lalu dia benarkan apa yang mereka ucapkan, maka dia telah kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, berarti di situ ada dua hukuman karena redaksi hadisnya sama. Orang yang mendatangi dukun dan dia benarkan ucapan dukun dalam perkara gaib nisbi karena keyakinan dia dibisiki oleh setan, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari dan dia kufur, disebut kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kufur di sini kata Dr. Abdul Aziz Ar-Rais adalah kufrun amali, kufur amali, sehingga statusnya kufur asghar, kufur kecil, bukan kufur akbar. Yang kufur akbar itu nomor pertama tadi, meyakini dukun ini tahu hal yang gaib. Berarti dia menyekutukan Allah dengan dukun. Kali ini dia meyakini dukun ini tahu karena dia dipunya informan, yaitu jin yang bisiki. Maka ini tidak sampai kafir, tapi dia dikasih hukuman sholatnya tidak diterima selama 40 hari dan ya dia telah melakukan kafir asghar. Dia dianggap telah melakukan kafir asghar, kafir kecil. Yang ketiga, al-ityanul mujarradu biduni tasdiqin, sebatas datang ke dukun tapi tidak ada unsur pembenaran. Ya mungkin hanya untuk main-main. Saya kok kayaknya mau coba-coba baca zodiak untuk koran 5 hari yang lalu ya. Atau koran 3 hari yang lalu atau koran kemarin, saya mau cocokkan. Seperti ini dilarang berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Ya Rasulullah, di antara kami ada orang yang mereka mendatangi dukun. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala ta'tihim, kalau begitu tidak boleh lagi mendatanginya. Hadisnya riwayat Muslim. Sehingga sebatas datang hanya untuk ingin tahu, penasaran, main-main, hukumnya dilarang. Dan dalam hadis riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Yang keempat, mendatangi dukun tujuannya untuk ngetes.
membuktikan bahasanya dia ini pendusta. Hukumnya boleh, bahkan bagian dari dakwah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad itu dianggap calon dajjal di masa Rasulullah SAW. Meskipun beliau sendiri tidak yakin kalau itu dajjal, tapi dia dianggap calonnya dajjal dan dulu punya kehebatan, sehingga dia seperti orang yang sakti, punya kehebatan, maka dianggap sebagai dukun yang sakti. Kemudian Nabi SAW pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Madza tara? Apa yang kamu lihat?" Faqala Ibnu Sayyad mengatakan, "Ya'tini shadiqun wa kadzibun." Ya. Telah mendatangiku shadiqun wa kadzib, orang yang benar dan orang yang dusta. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bertanya, Nabi SAW bertanya, "Ma tara, apa yang kamu lihat?" Qala ara arsyan 'alal ma'i. Ya. Saya melihat ada arsy di atas air. Dan juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar dan dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "Fa inni qad khabbatu laka khabi'an." Nabi SAW mendatangi Ibnu Sayyad lalu dites. "Saya menyembunyikan satu kata dalam hati, coba kamu tebak." Qala, Ibnu Sayyad ini berusaha untuk menebak. Lalu dia jawab, tuh. Ya. Dan yang disimpan dalam hati Nabi SAW adalah kata tukhon. Tapi Masya Allah, dia berhasil sampai menyebut tuh, tinggal khon, benar. Itulah salah satu di antara kelebihan Ibnu Sayyad. Begitu Nabi SAW mendengar ini, lalu beliau mengatakan, "Ikhsa falan ta'du qadrak." Ya. Enyah kamu dari sini, pergi kamu dari sini. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu melampaui kemampuanmu. Kamu tidak akan bisa melampaui kemampuanmu. Manusia nggak tahu hal yang gaib. Sehingga boleh mendatangi dukun, tujuannya dalam rangka untuk membuktikan kedustaannya. Ya, dengan misalnya direkam, kita akan coba buktikan. Dia ini pasti pendusta. Direkam. Dulu ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Taib, semoga bisa dipahami ya. Ada 4 hukum mendatangi dukun. Pertama, mendatangi dukun dengan keyakinan dia tahu hal yang gaib mutlak. Yang kedua, dia datang ke dukun dengan keyakinan bahwasanya dukun itu tahu gaib nisbi dari informan dia, yaitu para setan. Dan ini hukumnya kufur asghar. Kalau yang pertama kufur akbar. Yang ketiga, mendatangi dukun hanya untuk iseng-iseng, hukumnya dilarang. Yang keempat, mendatangi dukun dalam rangka berdakwah, dan ini diperbolehkan. Bahkan pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Tayyib, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang macam-macam hal yang gaib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.